Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Hari ini saya akan membahas materi spreadsheet untuk tingkat pemula atau tingkat dasar ya. Buat mereka yang sudah mahir, bisa membantu yang masih baru. Baik. Spreadsheet atau program pengolah angka yang kita kenal biasanya menggunakan aplikasi ya, aplikasi. Nah, tapi di mana program pengolah angka itu atau spreadsheet itu adalah berupa tabel data berbentuk kotak dengan baris dan kolom yang berisikan perhitungan-perhitungan tertentu yang digunakan untuk menganalisa data berupa data statistik, perhitungan akuntansi, dan pembuatan time schedule atau grafik ya. Itu apa yang dimaksud dengan spreadsheet secara umum ya. Ada lagi pendapat dari Iwayan Warmada ya, di mana spreadsheet tersebut adalah program pengolah angka berupa suatu tabel nilai-nilai yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, itu kalau menurut Iwayan Warmada. Jadi kalian bisa mengambil kesimpulan dari dua pernyataan tersebut ya. Dari spreadsheet tersebut yang sekarang kita kenal menggunakan Microsoft Excel, sebelumnya sudah ada program yang lain, yaitu program-program dasar dari Excel ini. Jadi sebelum ditemukannya Excel, itu ada yang namanya Lotus 123. Nah, itu program yang mirip-mirip Excel ya. Kemudian ada lagi Spread ya. Ada lagi Start Office Calc. Kemudian ada lagi Open Office. Ada Abacus, ada G-Numeric, ada WingZ. Nah, itu beberapa program pengolah angka yang awal-awal. Tapi sekarang program-program tersebut sudah tidak digunakan lagi karena ada keterbatasan dari sistem tersebut. Jadi sekarang lebih banyak dikenal menggunakan Microsoft Excel ya, di mana Microsoft Excel tersebut dikenal dengan nama Office 14 ya. Kemudian program spreadsheet tersebut ada beberapa fungsi programnya, yaitu membuat tabel, membuat lembar kerja, mengelola angka untuk perhitungan suatu data menjadi grafik, mengolah data dengan menggunakan rumus ya. Kemudian membantu pekerjaan di bidang statistik. Kemudian juga membantu pekerjaan di bidang akuntansi dan perpajakan. Itu fungsi dari program spreadsheet yang paling sering digunakan. Jadi ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 fungsi program pengolah angka spreadsheet. Ya, tadi 1 membuat tabel data, 2 membuat lembar kerja, 3 mengolah angka untuk perhitungan sebuah data dan grafik. Keempat, mengolah data dengan menggunakan rumus grafik dan data. Kelima, membantu pekerjaan di bidang statistik.
Keenam, membantu pekerjaan di bidang akuntansi dan perpajakan. Nah, itu fungsi program dari spreadsheet. Kemudian kita akan lebih mendalami lagi untuk spreadsheet tersebut atau yang dikenal dengan Microsoft Excel. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Kita mulai dari start. Saya menggunakan Windows 10, biasanya menggunakan start dari sini, kemudian kita mencari ini dia Microsoft Excel ya. Ya. Nah, untuk memulai dari Microsoft Excel tersebut, setelah kita klik dari ikonnya, kemudian akan tampil seperti ini. Ya. Ada home, new, open. Kalau home berarti kita memulai dari awal. Kalau new kita membuat dokumen baru. Kalau open kita membuka file yang sudah ada. Contohnya seperti di sini. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, ini untuk open ya. Jadi kalau home kita membuka dokumen awalnya dulu. Kita berarti belum membuat dokumen sama sekali. Kalau new kita sudah pernah membuat. Kemudian kita membuat baru lagi. Nah, ini namanya new dokumen. Ya kan? Kemudian kalau kita open, kita pilih open, kita membuka file yang sudah ada. Sekarang kita ke home, kemudian pilih blank workbook. Nah, ini tampilan dari Microsoft Excel. Kalian tentu buat yang belum pernah mengetahui, ini kalian perhatikan. Saya sudah membagikan materinya, di mana ada terdiri dari beberapa icon, ada beberapa tabel, ada beberapa baris dan beberapa kolom. Kalian perhatikan, di sini ada yang namanya Quick Access Toolbar ya. Jadi ini di atas adalah namanya Quick Access Toolbar. Jadi kalau kita akan mengakses data, kita lebih cepat di sini. Ya, di sini ada menu kalkulator, printer, lihat dokumen, menyimpan dokumen. Ya. Nah, ini perintah menyimpan dokumen. Nah, kalau tanda panah ini kalau kita klik, dia ada banyak pilihan. Namanya ini Quick Access Toolbar yang ini, ya. Ini bisa kita tampilkan di depan, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang namanya Office button. Mana Office button? Ya, ini Office button. Ada file, ya. Kemudian ada home, ada insert, ada page layout, ada formula, dan segala macamnya. Kemudian lagi ada yang namanya insert function. Nah, insert function ini insert function. Kalau kalian tunjuk ke sini ke tanda kecil ini, kalau akan ada kelihatan tulis insert function ya. Jadi ini yang akan kita gunakan nanti. Ada beberapa perhitungan yang kita menggunakan insert function. Kemudian ada lagi yang namanya formula bar. Nah, ini formula bar. Ya, kalau kita tunjuk begini dia langsung keluar tuh, di situ ada formula bar. Ya, ini sepanjang ini formula bar. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengisi atau membuat kita mengetik rumus-rumus. Melihat ada tulisan di sini, ada kelihatan. Ya, contohnya ini, misalnya saya ada di A1, kita bikin ada. Nah, di sini ada nih. Ya. Ada. Ini namanya formula bar, ya. Kemudian ada lagi yang namanya tab ribbon. Tab ribbon itu yang mana? Tab ribbon itu yang ini. Ini dia nih tab ribbon. Ya. Jadi kalau di home, tab ribbonnya apa aja? Ada font, alignment, ada number, ada style, ada cell, ada editing.
Kalau di insert, apalagi ada table, ada add in, ada chart, ada spark lines, ada filter, dan macam-macam ya. Di sini juga di page layout ada themes, page setup, scale to fit, dan segala macamnya ya. Itu namanya tab ribbon. Kemudian ada lagi, kalau kita membuat dokumen, pasti kita ada nama dokumennya, ada nama filenya. Nah, ini dia namanya nih, book 1. Ini namanya title bar. Title bar. Jadi kalian membuat dokumen nanti, misalnya ini awalnya selalu book 1. Pada saat nanti kalian sudah membuat data, disimpan. Nah, simpannya sesuaikan. Bisa dia latih 1, dia dokumen 1, dan segala macamnya. Nanti ini namanya title bar. Kemudian ada lagi yang namanya worksheet. Mana worksheet? Nah, ini worksheet. Worksheet itu lembar kerja. Lembar kerja ya. Nah, di sini nih. Lembar kerja. Ini namanya worksheet, lembar kerja. Ya. Lembar kerja. Kemudian yang tanda yang muter-muternya apa nih? Nih, yang tanda muter ini namanya pointer. Ya. Ini pointer. Jadi untuk menunjuk sel di mana, atau membuat rank atau menunjuk sel. Nah, ini namanya pointer. Oke, ini yang namanya pointer. Kemudian di dalam worksheet ini, lembar kerja, ada yang namanya kolom, ya. Kolom. Mana kolom? Kolom tuh ini. A, B, C, terus sampai XFD, ya. Sampai kolom XFD. Ini kalau dari A sampai XFD, ya. Kalau baris, nah ini baris. Ini baris, ada baris 1, baris 2, 3, dan segala macamnya. Kalau ini juga banyaknya berapa? Banyaknya sampai ada 1 juta. Ya, ini namanya baris. Banyak nih ke bawah sampai ke bawah. Kalau kita tunjukkan, ya ini ada 1.048.576 baris. Ya, baris ini fleksibel. Ya, bisa kita besarin, bisa kita kecilin sesuai kebutuhan dokumen nanti. Kolomnya juga sama. Ya, bisa kita besarin, bisa kita kecilin. Kemudian kalian sudah mengenal ini semua. Nah, kita akan coba membuat tabel. Ya. Perhatikan. Tabel terdiri dari beberapa kolom dan baris. Ya, tabel terdiri dari beberapa kolom dan baris. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya sel. Sel itu pertemuan antara baris dan kolom. Ya, mana sel? Sel itu ini. Kalau saya klik yang ini, dia ada di sel F8. Yang dibaca adalah kolomnya dulu, baru barisnya. Kita klik sini, F10 ya, di sini ditunjukkan. Nih. Ini namanya name box ya. Namanya name box. Ada keterangan
F10, di mana sel kita berada di F10. Ya, ini sel. Kemudian rank. Yang mana rank? Rank ini. Rank terdiri dari beberapa sel. Nah, ini yang dibacanya adalah yang paling atas. Dia ada di sel, ada rank D5. Ini, ya. Karena kita mulai dari sini nih. Perhatikan. Kita tarik sini, mulai dari D5. Nah, ini namanya rank. Rank adalah kumpulan dari beberapa sel. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Jadi dibacanya dari kolom dulu dan baris. Ya. Kita lihat lagi nih. Kalau tadi kan dari D5 ya, seperti ini. Maka baca D5. Tapi kalau kita dari sini, nih perhatikan, dari H14 kita tarik lagi. Dia dibacanya H14. Kenapa? Karena sel awal kita ambil adalah di sini. Dari H14. Kalau kita tunjuk sini, maka dia dari D5. Perhatikan tuh ya. Kalau kita tunjuk dari sini, dia berarti I5. Kita geser lagi. Tuh, ini kalau kita dari sini, dia dari rank E15. Tuh ya. Kalian perhatikan tanda putih yang ini. Ya. Itu adalah contoh rank sel. Ya. Sekali lagi, sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Ya, ini adalah adanya sel D3. Kemudian ada yang namanya rank. Rank itu adalah kumpulan dari baris dari beberapa kumpulan dari beberapa sel. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat dokumen. Ini kita close dulu. Ya, kita close. Kita akan membuat dokumen baru. Berarti kita mulai start, program, kita pilih Excel. Ya. Boleh pakai new, boleh pakai langsung ini. New ya, word blank. Nah, ini bentuk seperti tadi. Jadi ini namanya worksheet atau lembar kerja. Dalam membuat tabel selalu ada judul. Ya, selalu ada judul. Jadi untuk penempatan judul selalu diawali dari kolom atau dari sel A1. Nanti kita bisa sesuaikan di setelah jadinya. Tapi kerangka awalnya adalah dari A1. Sini dulu. Contoh ya. Ya, ini judulnya. Nah, judul selalu diawali di A1. Ya, nanti kita bisa geser ke bawah, bisa kita geser ke kanan sesuai kebutuhan. Tapi awalilah selalu di A1. Kemudian kalau ada berikutnya lagi, berarti di A2. Selalu ya, selalu di A2. Berikutnya. Kita enter. Ya, sudah. Nah, sekarang kita membuat tabel. Dalam membuat tabel, setelah kita membuat judulnya, akan lebih baik lagi kita lompat satu baris. Nah, ini kan tadi ini ada judulnya ada di A1 dan A2. Kemudian kita lompat dari A3 kita lewatin, kita buat dari A4. Nah, ini awal tabel. Kita membuat misalnya ada 4 kolom. 4 kolom itu mulai dari kolom A, B, C, dan D. Kita blok. Bloknya dengan mouse bisa, dengan keyboard bisa. Kita dengan mouse dulu. Kemudian berapa baris yang kita butuhkan, sesuaikan saja. Misalnya kita butuh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita hitung ini kan ada 6 nih. Sebenarnya kita butuh data 5. Karena apa? Karena ini akan
judul dari dalam tabel tersebut. Kalau sudah, kita pilih di menu home. Di sini ada grup font, ada lagi yang namanya di sini bottom border. Kita klik tanda panah kecil. Ya. Kemudian ada bottom border bawah, ada top border, ada left border. Left border berarti kita membuat kiri, right, kanan. No border berarti tidak ada baris. Kita pilih all border dulu. Nanti kita sesuaikan kebutuhan. Kita pilih all border. Sudah jadi nih, ya. Berarti tabel kita, kerangka tabel udah jadi. Kemudian setelah ini juga jadi, kita sesuaikan. Misalnya ini kita isi judulnya nomor. Nomor biasanya kita pakai no saja, ya. Kemudian ini kita isi nama barang. Nama barang. Biarkan dia nabrak gak apa-apa. Kemudian kita taruh di sebelahnya lagi. Tadi kita udah buat di kolom A, kita buat di kolom B, sekarang kita buat di kolom C. Ini kita enter dulu. Taruh di kolom C4. Tadi kan nih di nomor di A4, nama barang di B4. Berarti kita membuat harga barang di C4. Harga nabrak-nabrak biarin nggak apa-apa. Harga barang keluar baris sel nggak apa-apa, biarin, ya. Nanti kita sesuaikan. Kita enter lagi. Nah, ini harga barang. Kemudian kita kasih ada keterangan di sini. Kita klik di D4, keterangan. Kita enter. Nah, udah jadi nih. Sekarang kita rapihin kolomnya, barisnya. Perhatikan di sini nomor terlalu besar. Kita geser kemari nih. Taruh pointernya di tengah-tengah antara A dan B. Klik sini, geser ke kiri dengan menekan mouse-nya. Lepas. Kemudian nama barang kan di sini di B4 di sini ada nama barang tapi terlihat nama bar. Kita besarin lagi, kita taruh di sini, geser ke kanan. Tuh, sudah kelihatan. Kalau kurang, nanti kita tinggal bisa sesuaikan, ya. Begitu juga dengan harga barang. Kita geser lagi. Begitu juga dengan keterangan. Kita geser lagi. Nah, sudah nih. Berarti kita udah kelihatan hampir jadi. Ini kan ada masih di rata kiri, ya, rata kiri. Kita mau tengah-tengah. Ini kita blok. Kita tengahin di sini. Ya, tengah nih. Ya. Nah, kemudian di sini ada lagi judulnya. Judulnya kan kalau judul biasa di tengah. Kita blok lagi dari sini sampai baris terakhir, kotak terakhir. Satu baris, tidak bisa langsung dua. Kemudian di menu home, tadi font, alignment, kita pilih merge and center. Kita klik, pilih merge and center. Nah, tengah kan? Jadi kita jangan manual. Kayak misalnya gini. Manual, kita ketengahin. Gini ya, dimanualin satu dengan spasi. Kemudian kita enter. Betul ke tengah, tapi kan dia tidak rata sini nih. Kiri kanan nggak rata. Jadi supaya dia rapi, tadi dengan menu tadi apa? Dengan merge and center. Ya. Nah, kita blok dulu. Jangan lewat dari sini ya. Kemudian merge and center. Ya, sudah jadi nih. Berarti tabel kita sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi tabel, kita ternyata kita belum isi tabel, kita belum isi ini. Ternyata kita harus ada keperluan sehingga kita harus menutup file ini dulu. Nanti kita teruskan. Gimana caranya? Kita harus simpan dulu. Pada saat nanti kita butuh meneruskan lagi, kita bisa file ini masih ada. Tapi kalau tidak disimpan, maka file ini akan hilang dan kamu harus buat ulang.
Ya, jadi kita simpan dulu. Bagaimana cara simpannya? Sudah ini udah jadi ya. Kamu pilih di sini ada tanda save, ada tanda flash disket ya, disket. Kita akan menyimpannya bisa dengan dari sini, bisa juga dengan langsung ke menu CTRLS, tapi kita gunakan ini dulu nih. Kita klik yang sini tanda save atau simpan ya. Kalau kita tunjuk ikonnya, dia ada petunjuk kecil save atau tutup buka kurung CTRL plus S ya. Kita klik ini dulu. Ya, ada save as ya. Jadi untuk file pertama selalu dia menunya save as. Kita pilih mau simpan di mana misalnya. Kita pilih browse, kita mau akan simpan. Kemudian dia akan mencari mau disimpan di mana. Saya mau simpan di desktop. Di desktop. Kita kasih nama apa? Latihan. Latihan 1 ya. Save as-nya apa? Tipenya Excel, nggak apa-apa. Kemudian kita tekan tombol save. Nah, sudah nih, udah simpen. Loh, buktinya mana, Pak? Ini buktinya. Latihan 1. Jadi, title bar-nya yang tadinya book 1, jadi latihan 1. Ya, ini udah kita selesaikan. Oke. Nah, sekarang kita udah nyimpen nih. Nah, baru setelah menyimpan, kita tutup filenya. Bagaimana cara menutupnya? Di sini ada file, kemudian pilih close. Dia menutup ya. Kemudian menutup lembar kerja. Excelnya belum ditutup. Kemudian kita pilih yang di sini, tanda X di pojok kanan atas, close. Berarti kita sudah menutup file tersebut. Nah, file tersebut ada di mana? Tadi saya simpan ada di ada di desktop. Mana desktop? Buktinya ini dia. Ini namanya latihan 1 yang tadi kita buat. Ya. Nah, sekarang setelah kita tutup nih, kita udah selesai tugas kita atau pekerjaan yang lain, kita mau buka file lagi. Bisa kita buka langsung dari icon latihan 1 ini, bisa buka dari Excel tadi. Caranya gimana? Ada 2. Cara pertama, biar cepat, kita pilih ini, kita klik di sini, kita tekan enter. Dia akan muter, dia akan langsung, nah udah langsung terbuka. Ini kalau kita langsung dari nama file tersebut kita klik ya. Tapi kalau seandainya ada menu lain yang kedua ya, yang kedua kita masuk dulu nih ke Excel. Kita pilih start program, kita pilih Excel ya. Setelah dia buka, kita open. Tadi kita pilih, berarti kan kita tadi sudah membuat file, kita pilih open. Kita pilih nih open, mana filenya? Nah, di sini dia nih. Latihan 1 adanya di desktop. Kita klik ini. Otomatis dia langsung terbuka. Ya, boleh tuh kamu mau pilih yang mana, langsung diklik pada nama filenya, icon nama filenya, boleh dari start program, kemudian open baru cari nama filenya. Ya, tapi lebih praktis kita langsung pilih nama iconnya tadi. Kalau sudah, baru udah kita lanjutkan pekerjaan kita nih. Ya, selesai. Kita lanjutkan. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nama barangnya misalnya komputer. Komputer. Harga barangnya misalnya 3 juta. Tuh 23. Keterangannya ini karena komputernya kita tower ya, berbentuk tower yang berdiri. Kemudian monitor.
Harga barangnya dia kalau monitor sekitar 700 sampai 900-an ya, 900 ribuan. Keterangannya apa? Dia layar monitor. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya keyboard. Harganya berapa keyboard? Itu kisaran sekitar 200-an. 200 ribu ya. Keterangannya apa? Papan ketik. Ada lagi perangkat yang berikutnya adalah mouse. Mouse bukan mouse ini bentuknya yang hitam gitu, tapi sekarang berwarna-warni banyak. Mouse bukan mouse tikus ya, karena bentuknya memang seperti tikus, maka disebut mouse. Harganya berapa? Itu kalau yang kita ambil harga biasa 150 ribu ya. Keterangannya apa? Ini misalnya ya udah mouse aja ya. Terakhir printer ya. Berapa printer? Kalau printer biasa harganya variasi. Kita isi misalnya 2 juta. Keterangannya apa? Dia mesin cetak. Selesai. Berarti kita sudah membuat tabel, sebuah tabel yang namanya latihan 1. Ini kita simpan lagi. Kita klik sini. Dia langsung nyimpen. Kalau kalian lihat dia langsung nyimpan karena cepat dia nyimpennya. Kalau sudah nyimpan, kita langsung tutup. File, close. Kita menutup lembar kerja, kita menutup Excel-nya. Ya. Jadi seperti itu yang masih untuk tingkat dasarnya. Untuk berikutnya nanti kita akan lanjutkan dengan bab 2. Ini adalah materi bab yang saya terangkan adalah materi bab 1. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.